Cheng Yangchu. The film was translated and narrated by Nona Xiang King Media. Yu. Ya. Setampan itu. Mengerjai pria tampan. Aku benar-benar tidak tega melakukannya. Sudahlah. Selama aku bisa membantunya mengacaukan kencan buta hari ini, 100.000 yuan akan menjadi milikku. Jadi namamu Cheng Yangchu. Ya, Menurutku kamu cukup tampan. Aku sangat puas. Paling cepat, kita bisa menikah akhir pekan ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan sebelum kita menikah. contohnya. Seperti yang kamu lihat, wanita secantik aku, orang-orang yang mengejarku, mereka antre dari sini sampai ke The Prancis. film was Setelah aku menikah, translated and aku jelas tidak bisa hanya narrated by terpaku pada Media. satu pria seumur hidupku. Jadi, Oleh karena itu, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, aku harus temani teman kuliahku mengerjakan PR mereka. Dan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, aku akan pergi keluar dengan sahabat-sahabatku ke klub malam untuk minum dan bersosialisasi. Adapun kehidupan suami istri kita, itu akan seminggu sekali. Dijadwalkan pada hari Minggu. Apa? Kamu tidak setuju? Biarkan aku memberitahumu. Sangat normal bagi wanita untuk memiliki beberapa teman di luar. Bersenang-senang itu satu hal. Asal kamu tahu pulang itu sudah cukup. Kalian para pria, seharusnya tidak terlalu cemburu. baik. Apakah orang ini idiot? Apakah Anda punya permintaan lain? Itu. Uang mahar. Aku mau 5. Juta. Tidak masalah. Kita bisa daftar nikah hari ini. Maksudku 500.000. Ini adalah yang legendaris. Brengsek kaya. Tunggu. Aku punya satu syarat lagi. Anda katakan saja. Beberapa pria, meskipun tampan, tapi ketika tiba saat yang krusial, mereka terlihat bagus tapi tidak berguna. Jadi, untuk masa depanku, hidup bahagia, aku perlu menguji barangnya dulu. Bagaimana Anda ingin menguji? The film Ada was kamar tamu di lantai translated atas. and Bagaimana narrated kalau by Media. kita naik dan bersenang-senang? Waktu pertemuan pertama, dan dia setuju untuk menyewa kamar. Pria ini benar-benar tidak punya malu. Sepertinya, aku harus menerapkan rencana B. Kau nakal. Bagaimana kencan buta hari ini dengan teman kencanmu? Nenek. Aku sangat puas. Itu. Kenapa tak ke kamar mandi, lalu tunggu aku? Aku akan membeli beberapa pengaman. Nona Xiang. Anda ingin lari. Bagaimana bisa begitu? Aku masih muda. Dan aku belum ingin punya anak. Bukan Anda yang mengungkitnya. Untuk memeriksanya. Mengapa Anda terlihat sangat gugup? Mungkinkah Anda punya niat buruk, tapi tidak punya keberanian? Kakak Shiyu. Aku tidak ingin memaksamu untuk putus dengan kakakku. Tapi, bayi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ruan Sisi. Jangan khawatir, Su Xingyu. aku akan berterus terang dengan Ruansi hari ini. Aku sudah lama ingin putus dengannya, hanya saja dia selalu menolak. Ruansi, mengapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Jika aku tidak di sini, bagaimana aku akan tahu bahwa kamu dan Ruan Sisi sudah menciptakan kehidupan? Hai kakak, jika kau marah lampiaskan padaku. Jangan salahkan kakak Shiyu. Baiklah, karena kamu sudah mengajukan permintaan. Jika aku tidak memuaskanmu, bukankah itu akan tidak menghormatimu? Ruansi, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Apa yang kamu teriakkan? Bukankah sekarang giliranmu? Kamu berani memukulku. Aku memukul tepat kamu. Apa? Apakah aku perlu memilih hari untuk memukulmu? Hei kakak, bagaimana bisa kau begitu tidak sopan? Biarkan aku memberitahumu. Ibuku hanya melahirkanku. Kamu beban yang lahir dari seorang simpanan. Hak apa yang kamu miliki untuk memanggilku kakak? Ruansi, hari ini, aku Shou Shiyu ingin memberitahu.
Kamu ingin putus denganku kan? Tepat sekali. Dasar bajingan besar. Hak apa yang kamu miliki untuk putus denganku? Biarkan aku memberitahumu. Hari ini, aku Ruansi yang mencampakkanmu dasar sampah. Dasar jalan. Apa kamu percaya aku akan membunuhmu? Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Baru saja Xiao Xiu memanggilku Ruansi. Dia pasti mendengarnya kan? Ketika seseorang sedang sial, bahkan minum air dingin pun tersangkut di gigi. Dari mana bocah ini berasal? Mencampuri urusan di sini. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Shaw. Keluarga Shaw. Belum pernah dengar. Bocah. Apa kamu mencari mati? Yang seharusnya pergi adalah kau. Aku mengerti sekarang. Baru saja pria liar ini yang ingin menjatuhkanmu dan menciummu kan? Dasar makhluk kecil tak tahu malu. Mencari pria di belakangku. Kamu berani mengatakan itu padaku? Tutup mulut busukmu. Aku memberitahumu. Dia sama sekali bukan pria liar. Dia tunanganku. Dia 10.000 kali lebih baik darimu. The film was Di Jiangshou, translated and apa kamu masih bisa narrated by menemukan M-Media. seseorang dengan kondisi lebih baik dariku? Xiao Xiu. Xiao Xiu, apa kau tidak punya cermin di rumah? Atau bahkan air kencing? Kamu. Jangan kau aku. Kau hanya tidak yakin kan? Kau pikir aku berbohong padamu? Ingin melihat sendiri untuk percaya. Hal semacam ini. Pria harus mengambil inisiatif. Keluarga Shou kami di Jiangshou adalah salah satu keluarga terkemuka teratas. Jika kamu menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Shou. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Syarat mereka keluar. Mulai sekarang, semua tempat milik grup King terlarang bagi kedua orang ini. Ya Presiden Cheng. Presiden Cheng. Kamu adalah Presiden grup Cheng, Cheng Yancho. Ini presidennya, pasangan kencan buta hari ini. Kenapa dia berbeda dari foto? Jiangsu. The film was translated and narrated by M-Media. Berapa lama lagi Anda akan bertahan? Ini, terima kasih sudah membantuku barusan. Menghukum bajingan dan wanita murahan itu. Aku berutang budi padamu. Kakak. Mulai sekarang apapun yang kau butuhkan, aku akan berjuang mati-matian, tanpa ragu. Tidak perlu. Lalu, apa yang kau butuhkan? Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Yang aku kurang adalah seorang istri. Leluconmu ini agak basi. Lalu, mengapa Anda barusan di depan semua orang mengatakan aku tunanganmu? Aku tidak punya pilihan selain berbicara omong kosong. Kalau begitu jelaskan ini. Mengapa mereka semua memanggilmu Ruansi? Bukan Xiang Qingyu. Cheng Yancho adalah pria paling terhormat di seluruh Jiangsu. Jika dia tahu, aku adalah penipu, aku mati. Dan lupakan tentang 100.000 itu. Demi sedikit uangku, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya tahu. Kalau begitu namanya adalah Xiang Qingyu. Adalah nama panggungku. Nama panggung. Bagaimanapun jangan khawatir tentang itu. Aku memakai nama keluarga ibuku. Aku, dan itu juga ada di kartu identitasku. Jadi begitu. Ini. Adapun aku baru saja diselingkuhi. Dan baru-baru ini, aku tidak terlalu tertarik pada pria. Ku dengar kau terburu, ingin menikah. Tapi kita tidak terlalu cocok. Begitukah? Bagaimanapun kau harus cepat pergi. Kau tidak searah denganku. Cepatlah The film pergi. was Aku tidak bisa translated mengantarmu. and narrated by Jika aku tidak M-Media. salah. Ini seharusnya mobilku kan? Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan pergi, aku akan pergi. Untung aku berhasil menipunya. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Nona Xiang, misi untuk mengacaukan kencan buta berhasil diselesaikan. Aku tahu kau bisa diandalkan Nona Run. Uangnya sudah ditransfer padamu.
Kau nakal. Nyonya Chen. Ini aku. Secara pribadi untukmu kali ini. Pasangan kencan buta yang kupilih. Nona Xiang dari keluarga Shen. Zhang Tingyu. Nona Xiang, kau bisa tenang. Siapa peduli apakah dia Xian Yanchu atau Cheng Yanchu? Saya bekerja, Anda dapat tenang. Aku jamin, aku akan menakutinya. Sampai mati pun, dia tak akan berani menikahimu. Nona Run, bagaimana jika dia bersikeras menikahiku? Saya bekerja tanpa masalah. Tapi jika ada bagaimana jika, maka aku akan menikahinya menggantikanmu. Chen Zui. Ya, Bagaimana? presiden bagaimana tepatnya? Wanita di mobil tadi. Bagaimana kalau dia menjadi istri The film presiden? was translated and narrated by M Segera Media. telepon Sang King Yu. Beritahu dia. Aku ingin menikahinya. Ruan Si. Menarik. Kamu kejam. Kamu melukai adikmu. Dan dia di rumah sakit. Dan kamu masih berani kembali. Gimana keadaannya? Apakah dia mati atau tidak? Jika dia mati, kurasa pemakamannya tidak seharusnya. Terlalu megah. Lagi pula mencuri pacar adiknya. Dan dipukuli sampai mati. Bukanlah sesuatu yang mulia kan? Kamu. Aku akan membunuhmu. Suami. Jian Hui. Meskipun Sisi sedikit terluka, Ruan Jian Guo. setidaknya bayinya selamat. Jadi jangan salahkan Ruan Si baiklah. Dasar anak bodoh. Apa kau tidak akan meminta maaf pada ayahmu? Nah, jika begitu. Menurut Nyonya Jiang. Maksudnya. Putrimu tidak tahu malu. Hamil dengan pacarku. Dan, jika aku tidak memberkati mereka untuk menua bersama, maka itu sebenarnya akan menjadi salahku bukan? Tidak heran. Ruan Sisi bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Ternyata dia punya kau, seorang ibu yang adalah seorang simpanan, untuk memberi contoh. Ruan Si, kau boleh The membicarakanku. film was translated Tapi, and narrated Ayahmu by dan M aku Media. benar-benar saling mencintai. Bagus sekali. Nyonya Jiang, tentang naiknya kekuasaan seorang simpanan, dengan begitu elegan. Itu benar-benar harus kau. Dasar bajingan. Sungguh lancang bicaramu pada orang tua. Hati-hati lain kali. Penjaga. Tangkap dia. Kau apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Diam. Kunci dia. Tanpa izinku. Jangan biarkan dia makan sebutir nasi pun. Jangan biarkan dia minum setetes air pun. Lepaskan aku. Sudah sehari semalam. Aku kelaparan sampai mati. Sup bihun siput. Paha ayam goreng. Udang karang pedas. Aku sangat merindukan kalian semua. Guru Shang. Nona Run, Sang King Yu. aku akan mati, aku akan mati. Aku akan mati kelaparan. Cheng Yanchu ingin menikahiku. Apa? Hei Nona Run, tolong aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu sekarang? Tapi kau yang mengatakannya waktu itu, The film jika was Cheng Yanchu translated ingin and menikahiku, narrated kau by harus M menikahinya Media. menggantikanku. Lihat mulut besarku. Selalu saja membual. Aku. Ini tidak benar kan? Nona Run. Apa kau benar-benar akan diam saja melihatku dan pacarku terpisah seperti sepasang bebek Mandarin? Aku bisa. Desas-desus mengatakan bahwa Cheng Yanchu dia tidak tertarik pada wanita. Itu karena dia punya masalah dalam hal itu. Bahkan anjing-anjing di sekitarnya jantan. Jadi jika kau menikahinya, itu benar-benar sangat aman. Benarkah? Ada hal seperti itu. Sungguh. 500.000. Kau menikahinya menggantikanku. Nona Xiang, pernikahan itu sakral. Bagaimana bisa ditukar dengan uang? 1 juta. Jika aku punya 1 juta ini, biaya rumah sakit ibu bisa bertahan 10 bulan. Nona Xiang, meskipun aku suka uang. Tapi, itu bukan sembarang hal yang akan kujual. 2 juta. Tapi, hal itu, jika itu tidak mungkin,
Kalau begitu lupakan saja. Waktu dan tempat, aku akan segera pergi. Itu, aku tidak terlambat kan? Kamu tidak menunggu lama kan? Tidak terlambat pas. Kalau begitu, ayo The film cepat was masuk. translated Kalau tidak mereka and akan pulang narrated kerja. by M Media. Aku dan si kaya raya itu. Ini terhitung pernikahan kilat kan? Nyonya Chen. Mohon bimbingannya. Ini juga pertama kaliku membantu seseorang menikah. Aku tidak punya banyak pengalaman. Mohon bimbingannya. Apa yang Anda katakan? Tidak ada. Tidak ada itu. Ada sesuatu yang harus kita diskusikan. Hanya saja untuk kita berdua. Ini dianggap pernikahan kilat, tanpa dasar romantis. Jadi hal itu, kita tidak perlu melakukannya kan? Apa benda itu? Hanya saja. Hal itu. Benda yang mana? Itu. Masalah itu. Ketika Anda kencan buta, bukankah Anda mengatur semuanya untukku? Anda bilang Anda akan sibuk Senin sampai Sabtu. Pernikahan direncanakan hari Minggu. Itu cuma bualanku, biar kencan butanya gagal. Harus menyombongkan diri. Aku, Minggu aku ada perjalanan bisnis. Anda tidak akan bisa menggunakan hak Anda. Mengenai pemeriksaan barang. Mengapa kita tidak melakukannya malam ini? aku sudah dengar semuanya. Kamu tidak bagus dalam hal itu. Lalu apa yang perlu diperiksa? Aku tidak mampu. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu. The film was translated Lagi pula tidak ada yang and sempurna. narrated by Selain M itu, Media. kalau sakit kita harus berobat. Benar. Jika kamu benar-benar terlalu malu, aku bisa membawamu ke rumah sakit andrologi. Kita akan mendapatkan konsultasi ahli dan meminta mereka memeriksamu dengan baik. Aku sarankan Anda mencobanya sendiri dulu. Untuk melihat apakah aku mampu atau tidak. Kamu, bagaimana bisa kamu tanpa izinku langsung menciumku? Bukankah Anda jual mahal? Lupakan saja, ini salahku juga. Aku membahas topik yang sensitif. Ketidakmampuan pria itu tabu besar. Aku akan memotong tenggorokannya. Dia ingin membuktikan dirinya dengan menciumku, yang bisa dimaklumi. Itu, aku tahu. Kamu menikahiku untuk memberi penjelasan kepada nenek. Menikahimu juga karena terpaksa. Kita berdua, ini terhitung saling membantu. Apa maksudmu? Artinya, setelah 1 tahun, kita sepakat bercerai. Baru saja mendapatkan akta nikah, dan Anda sudah memikirkan perceraian. 1 tahun saja. Tapi aku peringatkan Anda, jangan jatuh cinta padaku ketika tahunnya habis, dan tidak mau menceraikanku. Sudah disepakati. Siapapun yang mencintaimu adalah anjing. Aku pergi sekarang. Aku ada urusan. Juga, jika kamu pernah menciumku lagi tanpa The izinku, film was hati-hati aku akan translated memukulmu. and narrated Kamu. by M Media. Presiden, ini sesuai permintaan Anda. Informasi pribadi lengkap yang saya temukan tentang Nona Ruan. Ketika Nona Ruan berusia 8 tahun, ibunya dipaksa oleh selingkuhan Jiang Hui, bunuh diri dengan lompat dari gedung, dan menjadi vegetatif. Lalu dia membawa putrinya sendiri, dan pindah ke rumah itu. Ayah Nona Ruan, Ruan Jianguo, juga mengambil kesempatan ini untuk merebut semua milik dari pihak ibunya, warisan kakeknya. Selama bertahun-tahun, Ruan Jianguo berulang kali memutus biaya pengobatan ibunya. Nona Ruanlah yang terus-menerus bekerja paruh waktu untuk mencari uang, untuk terus membiayai pengobatan. Bahkan untuk mencari uang, dia bahkan menggantikan Nona Shang Qingyu untuk pergi kencan buta dan menikahimu. Dimengerti. Tuan Cheng, Nona Ruan masih tidak tahu bahwa Anda sudah tahu tentang kesepakatannya dengan Nona Shang Qingyu. Kalau tidak, haruskah kita masih? Tidak perlu. Dengan begini lebih menarik. Nona Siang ini akta nikahnya. Silakan diperiksa. Ruwen Sita usah terima kasih untuk kebaikan ini. Akun Alipay menerima 2 juta. Setahun pernikahan palsu, seharga 2 juta. Aku benar-benar seorang jenius pencari uang biasa. Halo, Kau kejam. Kau kabur. Dan tidak peduli hidup atau mati ibumu. Ruan Jianguo. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Ingin bertemu ibumu. Datanglah temui aku di Hotel Rongji malam ini.
Jika kau tidak berani datang, tunggu saja untuk mengambil jenazah ibumu. Ruan Jian Guo, beraninya kamu. Lihat saja, apakah aku tidak berani? Apakah semuanya sudah siap? Suami, semuanya sudah siap. Ruansi, hei, Ruansi. Aku akan memukulmu dengan parah. Presiden istrimu dalam bahaya. The film was Jika Anda tidak translated ingin and mengambil jenazah narrated by ibumu, M Media. maka duduklah di sini dengan patuh. Nona Ruan, Wu Jianhui. mari kita minum. Anggur ini mungkin dibius. Jangan diminum. Aku akan minum ini. Kalian semua. Kalian di dalam. Apa yang kalian masukkan? Putriku yang berharga, jangan khawatir. Tentu saja itu hal yang baik. Ruansi. Di usia semuda ini, kau menjadi istri ketua. Ini adalah berkah bagi banyak kehidupan. Tidak bisa berlatih juga. Andai diberi keberuntungan ini, kau mau? Suami, dia mencoba kabur. Anak kecil mau lari kemana? Tuan Wu, uang mahar 5 juta Anda. Sudah saya terima. Malam ini saya andalkan Tuan Wu. Menjaga baik-baik, putriku yang berharga. Tidak masalah, tidak masalah. Sayang kecil. Lihatlah ayah macam apa yang kau miliki. Biarkan paman memanjakanmu dengan baik. The film was Aku translated memperingatkanmu. and narrated Menjauhlah by M dariku. Media. Cukup berani. Aku suka itu. Kamu suka yang galak ya? Bagaimana kalau ini? Apakah ini cukup galak? Di usiamu kamu masih berani menakut-nakuti orang. Aku memberitahumu. Memanggilmu Zhu Maji. Sudah memberimu terlalu banyak pujian. Kamu bocah kecil. Jangan bergerak. Kamu bajingan kaya. Bajingan kaya, selamatkan aku. Dasar bocah. Lepaskan istriku. Istrimu. Itu benar. Aku menghabiskan 5 juta untuknya. Baru saja membelinya. Kenapa aku merasa dia istriku? Qing Yangchu. Aku merasa sangat tidak nyaman, aku sangat panas. Anda membius dia. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Istriku sendiri. Aku bebas melakukan apa saja padanya. Apa urusanmu? Anda berani mencuri wanitaku? Anda ingin mati. Bocah ini tidak tahu diri. Usir dia untukku. Kenapa kau menangkapku? Tangkap dia. Bawa yang ini, yang mengganggu tamu terhormat kami. Bocah kecil yang sedang makan ini. Dan usir dia untukku. Aku ayahmu menghabiskan lebih dari 1 juta setahun di sini. Dan kau berani memanggilku bocah kecil. Sebelum kau merendahkan diri. Jangan lihat bocah ini. Dan kelas apa dia. Tenangkan diri Anda, Tuan Muda ya. Menenangkan amarahku. Ini kelalaian kami. Karena membiarkan bocah kecil itu mengganggu makan Anda. Anda adalah Cheng Yancho. Tuan Muda Yan, mohon ampuni nyawaku. Aku tak seharusnya merebut wanitamu. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Di mana Anda menyentuhnya? Sumpah aku tak menyentuhnya sama sekali. Siapa Anda? Aku Wu Jianhui dari grup Ding Tian. Anda bisa memanggilku Xiao Wu? Anda berani merebut wanitaku. Kalau begitu Anda bisa bangkrut. Chen Zui. Mulai sekarang, The film was jika aku translated pernah mendengar and kata-kata narrated grup by Ding Tian, M Media. Anda bisa pergi. Ya. Seret dia keluar. Patahkan anggota tubuhnya. Tuan Muda Cheng, mohon ampuni nyawaku. Tidak, Tuan Muda Cheng, aku salah. Besar sekali. Ruansi, Anda bersikaplah yang baik. Ruansi, jangan meraba-raba. Ya ampun, apakah ini sesuatu yang bisa kutonton secara gratis?
Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Jalan. Ya Tuhan. Lihatlah Presiden Cheng sangat tidak sabaran. Setelah malam ini, Nyonya seharusnya memiliki Presiden Cheng kecil kan? Kau lepaskan semuanya. Ruansi. Lihat baik-baik siapa aku. Aku tahu. Kau pria super kaya. Pria tampan dan super kaya. Ulangi. Siapa aku? Kau suamiku. Suamiku yang tampan, yang baru menikah. Anda sendiri yang mencari masalah. Di mana ini? Tadi malam bukankah aku? Kau lepaskan semuanya. Oh tidak. Aku tidak tadi malam saat aku tidak sadarkan diri. Memaksa diri pada pria super kaya itu kan? Itu tidak benar. Bukankah dia impoten? Mungkinkah dia bisa ereksi lagi? The film was translated and narrated by M Media. Bangun. Tidak. Jangan paksa aku ulangi. Sudahlah. Ruansi ini berani lakukan, berani akui. Itu. Apa ini? Sup jahe. Aku sehat, kenapa dipaksa minum sup jahe? Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Aku pikir Anda sangat membutuhkannya. Baiklah, kalau begitu. Itu. Kau. Bukankah kau impoten? Apa kau tiba-tiba bisa ereksi lagi? Bagaimana menurutmu? Aneh, bukankah novel-novel mengatakan, setelah pertama kali seluruh tubuh bakal sakit, seolah-olah kau terbelah. Mengapa aku tidak merasa sakit sama sekali? Sepertinya dia masih impoten. Sayang sekali, wajah setampan itu. Ruansi. Tatapan macam apa itu? Meskipun aku yang memaksakan diri padamu, tapi kau biasa-biasa saja. Kau tidak rugi apa-apa kan? Biasa saja. Beberapa hal. Sepertinya aku harus membuktikan dengan benar. Tidak perlu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku tak tertarik pada orang pingsan atau gadis-gadis kurus. Mereka juga tidak menarik bagiku. Kalau begitu maksudmu. Tadi malam tidak terjadi apa-apa. Aku memberimu mandi air dingin. Kamu harus minum sedikit lagi. Baiklah. Pantas saja kau ingin aku minum sup jahe. Lagi pula, bagaimana bisa aku kerempeng? Dasar bajingan tidak punya selera. Kenapa kamu belum pergi? Aku tak pergi, masih ada urusanku. Kamu akan mencari ibumu kan? Bagaimana kau tahu? Bagaimana menurutmu? Oh tidak. Mustahil dia tahu bahwa aku bukan Xiang Qingyu yang asli kan? Aku tahu menjadi pengganti. Pekerjaan ini tidak mudah, hanya 1 hari. Dan aku harus menukar akta nikahku dengan akta cerai. 2 juta milikku. Qing Yanchu, dengarkan aku menjelaskan. Qing Yanchu, dengarkan penjelasanku. Meskipun aku itu. Meski kau nona tertua keluarga Xiang, kamu terpisah dari keluargamu sejak kecil, dan diadopsi oleh keluarga Ruan. Ibu angkatmu sangat baik kepadamu. Itulah sebabnya kamu selalu memanggilnya ibu. Namun ayah Ruan Jianguo adalah bajingan. Dia tidak akan mengobati penyakit ibumu. Semua ini tadi malam, saat kamu mabuk, kamu menceritakan semuanya kepadaku. Benar, begitulah adanya. Persis begitulah adanya. Ayo pergi, cepat pergi. Untuk menemui ibuku. Halo Nyonya Qing. Dengarkan perintah Nyonya Qing. Bagaimana puas?
Ching Yangchu. Biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Apa kau juga punya identitas lain sebagai seorang gangster? Ruan Jianguo. Hari ini aku di sini untuk membawa ibuku pergi. Bu sini. Dasar bocah kecil, kau sudah keterlaluan. Aku akan memukulmu sampai mati. Mari kita. Kalau begitu lakukan. Presiden kita, ini pertama kalinya. Dia begitu memanjakan seorang wanita. Presiden Cheng tunggu aku. Semua barang baru di toko, sudah dikemas. Kaya raya. Aku bilang, belikan aku beberapa barang. Kamu benar-benar membeli semuanya. Ada apa? Aku tidak bisa memakai semua ini. Aku beritahu ya, meskipun kamu sangat kaya. Kamu tidak boleh boros begitu. Aku menghabiskan uang untuk wanitaku. Apa ada masalah dengan itu? Ching Yangchu, kamu nggak pernah kencan sebelumnya. Astaga. Dia sangat mulus. The film was translated and narrated by M Media. Aku memperingatkanmu. Jangan berani-berani jatuh cinta padaku. Berpura-pura. Tidak perlu gugup. Nenekku sudah melihat fotomu. Apa? Nenek sudah melihat. Foto Xiang Qingyu Kamu awalnya dipilih sendiri oleh nenek untukku. Kencan butaku. sudah berakhir semuanya, sudah berakhir. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini, bagaimana ini? Pelan-pelan tolong. Nenek di sini. Angkat kepalamu. Biarkan aku melihat. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Angkat kepalamu. Atau mungkin aku akan bilang aku melakukan operasi plastik sementara. Nenek aku. Sungguh seorang gadis yang segar dan cantik. Kemarilah anakku sayang. Duduk di depan nenek. Biarkan nenek melihatmu. Dengan baik. Kenapa kau tidak seperti di foto sama sekali? Nenek. Zaman sekarang, kemampuan rias gadis. Bagus. Itu seperti mendapatkan kepala baru. Yanchu bilang, kau suka menggunakan nama Ruansi. Kalau begitu nenek akan memanggilmu Ruansi mulai sekarang, baiklah. Ya, nenek tidak apa-apa. Ruansi, terima kasih. Harus menderita kehilangan untuk menikah. Si nakal Yanchu itu, jika dia mengganggumu, bilang saja pada nenek. Nenek. Aku cucu kandungmu. Pergi sana. Nenek. Aku ingin menikahinya. Baiklah. Bibilan. Tuan muda. Nona muda. Ini sup ayam yang dipesan Nyonya tua, untuk dibuatkan untukmu. Minumlah selagi hangat. Istirahatlah yang cukup. Terima kasih Bibilan. Cepat minum selagi hangat. Yanchu, kenapa tidak enak diminum? Kenapa tidak kau habiskan? Enak sekali nenek. Kalau begitu cepat habiskan. Baiklah. Selesai. Kalian berdua juga harus tidur lebih awal. Baiklah. Kalau begitu, selamat malam nenek. Selamat malam. Apa kau yakin sudah memasukkan cukup obat? Seluruh bungkus obat dimasukkan ke dalam mangkuk tuan muda. Malam ini, tuan muda dan nona muda dijamin tak terpisahkan. Baiklah. Cicitku akan segera datang. Kau bisa tenang.
Apa kamu kepanasan? The film was Wajahmu cukup merah. translated and narrated by M Media. Aku baik-baik saja. Itu. Sepertinya hanya ada satu tempat tidur. Entah kamu tidur di ranjang, atau aku akan tidur di lantai. Nyonya Chen. Suamimu aku belum siap untuk tidur terpisah darimu. Wanita sialan. Apa kamu mencoba merayuku? Ruansi. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan berani-berani merayuku. Jujur saja, si brengsek kaya itu benar-benar tampan. Pria sebaik itu. Namun dia menderita penyakit tersembunyi. Sayang sekali. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mesum. Menjauhlah dariku. Ruansi. Jika kamu tidak ingin nyanek, rencana jahatnya berhasil, maka sedikitlah bekerja sama denganku. Bertariaklah. Tidak ada apa-apa. Ruansi. Apakah kamu menyalahkanku karena tidak memberimu tempat tidur kemarin? Seharusnya aku bersamamu di tempat tidur, melakukan sesuatu. Aku tidak. Ya. Kamu tidak. Makanlah nasimu. Bajingan kaya. Aku sedang menemui nenekmu. Misi berhasil diselesaikan. Misi. Tepat sekali. Kamu menikahiku. Bukankah hanya untuk membantu kamu mengatasi nenekmu? Bagaimana? Aku mitra yang cukup baik, bukan? Sok benar. Apa kamu makan petasan? Siapa yang memprovokasimu? Chen Zui. Mengemudi. Bajingan kaya yang pelin-pelan. Bajingan. Ruansi. Wanita bodoh. Presiden Chen, ada sesuatu yang tidak aku tahu. Apakah harus aku katakan atau tidak? Kalau begitu The jangan film was katakan. translated and narrated Katakan. by M Media. Presiden Chen, untuk wanita, mereka suka yang lembut dan perhatian. Orang sepertimu, galak dan dingin, tidak akan berhasil. Lembut. Penuh perhatian. Kamu ingin aku yang bermartabat, Presiden Grup King, menjadi budak cinta. Tidak, maksudku adalah, kau punya mulut. Jika kau menyukai nyonya, kau harus berani menyatakan. Bagaimana kau bisa seperti ini, marah-marah dan bersikap buruk padanya? Jika aku jadi kau, aku pasti akan dengan lantang mengatakan pada nyonya, wanita, aku menikahimu karena aku menyukaimu. Itulah mengapa aku ingin menikahimu. Kamu ngajarin aku ngelakuin itu. Presiden Chen, bagaimana aku berani? Juga, mata mana yang melihat bahwa aku menyukai Ruansi? Keduanya dan yang ini melihatnya. Kalau begitu, matamu akan kucungkil. Kau tidak bisa begitu. Diam. Bukankah kau menyuruhku bicara? Aku. Apakah kamu percaya bahwa besok, mending kau ke Timur Tengah, galiran jauh sana? Nyonya tua benar. Kau memang pantas melajang. Serius, aku salah barusan. Biar ku beritahu. Setelah aku bertemu neneknya bersamanya, aku bilang baiklah, misi selesai. Dia tiba-tiba saja membuangku di pinggir jalan dan pergi sendiri. Dia menyukaimu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bajingan kaya itu mungkin menyukaiku? Lalu mengapa dia marah? Mana ku tahu? Idiot. Dia dengan tulus membawamu bertemu neneknya, tapi kamu terus berbicara tentang kerjasama dengannya. Chang Yanchu, kepribadian yang sangat sombong, akan aneh jika dia tidak marah. Jadi, itu sebabnya dia kabur dari rumah. Aku curiga bahwa sejak dia bertemu denganmu pada hari pertama, dia jatuh cinta padamu. Bagaimana mungkin? Nanasang, kamu, cerita hantu macam apa ini? Kamu mencari mati dengan mencoba mencuri wanitaku. Kita sudah menikah. Ibumu adalah ibu mertuaku. Sudah sepantasnya menunjukkan bakti padanya. Ruansi, Aku menghabiskan uang untuk wanitaku. Apakah ada masalah? Ruansi, Aku sudah memperingatkanmu. Jangan berani-beraninya menggodaku. Nona Run.
Sejujurnya, apakah kamu menyukai Chang Yanchu sekarang? Semacam hal-hal yang kita wanita sukai harus didapatkan. Dia bahkan tidak pulang. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Aku akan mengajarimu beberapa trik. Nona Run, pakai piyama yang aku pesan khusus untukmu. Chang Yanchu-mu pasti akan tidak bisa menolakmu. Ini memalukan. Itu. Kamu kembali. Aku akan mengambil sup. Ayo makan. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kakiku mati rasa. Aku akan mengambil sup. Ini saja. Apakah kamu butuh yang lain? Tidak, terima kasih. Ruansi. Aku harus curiga bahwa kamu melakukannya dengan sengaja. Tidak. Ini benar-benar kecelakaan. Kamu bisa memilikinya. Bukankah kamu melarangku menyukaimu? Aku mengizinkanmu menyukaiku sekarang. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Itu. Makanannya mulai dingin, makanlah dulu. Aku akan memakanmu dulu. Kita akan makan nanti. Chang Yanchu. Aku sudah selesai mandi, kamu bisa masuk. Kamu seharusnya. Kamu tidak melihatnya kan? Aku hanya mencari sekitar 10 menit. Aku tidak membeli ini. Ini dibeli oleh Xiang Qingyu. Bukankah kamu Xiang Qingyu? Selesai. Aku keceplosan. Mungkinkah kamu bukan Xiang Qingyu? Aku. Jika kamu bukan Xiang Qingyu, lalu siapa kamu? Kamu salah dengar. Ini yang kubeli. Bukankah mereka bilang kamu ada masalah dalam hal itu? Ini memiliki efek terapeutik. Bukankah ini sebagai seorang istri, tugas yang harus kupenuhi? Jadi, kalau begitu, aku masih harus berterima kasih dengan layak istriku atas usahanya yang melelahkan. Sama-sama, suamiku. Kalau begitu, kamu pergi memakainya sekarang. Mari kita uji efeknya. Sekarang. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Ini tidak terlalu pantas kan? Atau, aku bisa membantumu. Itu tidak perlu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Istri. Bagaimana kalau aku masuk dan membantumu? Halo, suster. Oh, baiklah. Aku akan segera ke sana sekarang. Itu. Dokter bilang, aku harus segera ke sana. Maaf, suamiku. Tentang membantumu dengan pengobatan. Mari kita lakukan lain hari.
Mengapa aku merasa seperti kamu mencoba menipuku? Apa yang kamu bicarakan kita keluarga? Bagaimana mungkin aku bisa menipumu? Anggap ini bunga. Perintahkan sopir untuk membawa Nyonya ke rumah sakit. Ruan Jianguo, jangan sentuh ibuku. Ruansi, ayah di sini untuk menjaga ibumu. Jangan bicara omong kosong di sini. Menjauhlah dariku. Ruansi, ayah dulu terpengaruh oleh Jiang Hui, si wanita jahat itu. Itu sebabnya aku melakukan banyak hal untuk menyakitimu dan ibumu. Tapi ayah sekarang sudah sadar. Apakah kau bersedia memberi ayah kesempatan lagi? Kamu ingin aku memberimu kesempatan lagi? Bukan tidak mungkin. Dan kau terus-menerus kasar padaku. Wanita tua itu pasti tidak akan menyukaimu. Belum lagi. Dukungan untuk keluarga Ruan. Kau bilang, ayah, aku melakukan ini. Demi kebaikanmu sendiri kan? Benar. Ruansi benar. Minggir, minggir, minggir. Kalian berdua segera keluar. Sisi sedang mengandung. Tuan muda keluarga Zhou. Kau jalan. Keluarga Zhou yang rendahan. Mereka tak sebanding dengan Tuan Muda Cheng. Terlebih lagi, Ruansi sekarang. Nyonya Cheng. Anggota keluarga Zhou. Bawa sepatunya Tuan Muda Cheng pun tak pantas. Ayah, Jika kau terus berlama-lama, aku akan memukulmu juga. baiklah. Ayah, aku akan naik ke atas dan istirahat dulu. Beritahu aku kalau kau sudah selesai pindahan. Baiklah, 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 baiklah. Suami. Qing Yanchu, bisakah kau membantuku bertanya pada Chen Zui? Mengapa dia menghapusku di WeChat? Hapus itu dan hanya itu. Apa yang perlu ditanyakan? Lalu bagaimana aku menghubunginya? Apakah kalian berdua sering mengobrol? Semacam itu, emojinya cukup menarik. Ruansi, aku merasa perlu memperingatkanmu. Kamu adalah istriku, istri Chen Yanchu. Aku tidak mau dan juga tidak suka dari mulutmu mendengar nama pria liar lain. Aku di depan pintumu. Keluar dan jemput aku. Apa? Jika dia dan Ruan Jianguo bertemu, bukankah identitasku akan terbongkar? Ruansi, ruangan akan segera dikosongkan. Malam ini, kamu bisa saja. Aku tidak akan tinggal. Aku akan kembali ke keluarga Cheng. Jadi begitu ayah akan mengantarmu. Tidak, sama sekali tidak perlu. Tidak perlu mengantarku, aku akan pergi sendiri. Aku pergi sekarang. Jangan mengantarku. Ayah, lihat dia. Dia terbang ke dahan jati burung Phoenix. Dan dia bahkan tidak menganggapmu. Diam. Pergi, pergi. Ayah angkatku, Ruan Jianguo. Dia hanyalah makhluk kecil yang serakah akan uang. Jika dia tahu kau di sini, dia pasti akan memeras sejumlah besar uang darimu. Dia jaga dan besarkan kamu untuk keluarga Xiang. Uang segini tidak ada apa-apanya. Jadi kau bilang kaya bikin bodoh. Aku memberitahumu, walau uang ini untuk anak-anak di pegunungan, tidak bisa diberikan kepadanya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi, ayah angkat. Kenapa Ruansi berbohong kepada Tuan Muda Cheng? Ayah adalah ayah angkatnya. Masih membesarkan untuk keluarga Xiang. Apa hubungannya ini dengan keluarga Xiang? Yang Qingyu, mungkinkah Ruansi menggunakan identitas putri sulung keluarga Xiang untuk menipu Tuan Muda Cheng agar menikah? Ruansi, begitu aku tahu apa yang kau lakukan di balik layar, aku pasti akan merusak reputasimu. The film was translated and narrated by M Media. Nona Ruan, saya minta maaf. Anda telah melakukan aborsi berkali-kali, menyebabkan dinding rahim tipis. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Bisakah aku menyimpannya 1 bulan lagi? Setengah bulan juga boleh. Selama aku berhasil menikah dengan keluarga Zhou. Anak ini
Tidak masalah jika aku memilikinya atau tidak. Tidak, paling lama 1 minggu. Baiklah, 1 minggu saja kalau begitu. Untung aku tidak hamil. Kalau tidak, aku tidak akan tahu gimana jelasin ke orang tuaku. Dan kencan buta terakhir juga. Untung kamu pergi. Kalau tidak, mereka akan memaksaku untuk menikahi Cheng Yanchu. Ayo, tidak apa-apa. Bukankah aku sudah menikah dengannya atas namamu? Apa yang masih kau takutkan? Dia belum tahu kamu palsu kan? Belum. Tapi, kurasa aku masih perlu mencari waktu dan mengaku padanya lebih cepat daripada nanti. Aku merasa dia terlalu baik padaku. Hati nuraniku sedikit terganggu. Ruansi, aku mohon padamu. Bisakah kamu menggantikanku selama sebulan lagi? Baiklah, hanya 1 bulan. Baiklah, kalau begitu. Ruansi, kau benar-benar menipu Tuan Muda Cheng. Yanchu telah terpesona olehmu, tapi Nyonya Tua tidak akan melepaskanmu. Kamu tamat. Nenek, kamu diam kamu. Nenek Cheng, wanita licik jahat ini pasti mengincar miliaran aset keluargamu. Kamu sama sekali tidak boleh melepaskannya. Dia tidak bisa dilepaskan. Nenek, aku... Jangan katakan apa-apa lagi. Seseorang. Ruansi, kamu tamat. Bawa kedua bajingan yang memfitnah cucu menantuku dan seret mereka keluar. Mulai sekarang, di tempat manapun, milik Rupchen, mereka sama sekali dilarang masuk. Nenek Cheng, kamu... Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas memanggilku nenek. Mengapa kamu juga membela bocah nakal ini? Cucu menantu keluarga Cheng kita sangat baik dalam karakter dan penampilan. Tidak seperti beberapa orang yang tidak punya tata krama sama sekali. Kamu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu cucu menantuku. Dia sama sekali bukan putri sulung keluarga Xiang. Dia... Aku tidak akan mengizinkanmu memfitnah atau menyebarkan rumor di sini. Istriku, istri Cheng Yanchu. Orang seperti apa dia? Aku tidak perlu mendengar dari orang lain. Apakah kalian semua gila? Kalian semua telah ditipu olehnya. Seseorang tampar mulutnya. Lihat baik-baik semuanya. Ini adalah konsekuensi dari mengganggu cucu menantuku. Ruansi. Ayah salah. Ayah percaya. Fitnah bocah kecil ini. Ruansi, tolong maafkan ayah kali ini. Ya. Ruan Jianguo, mulai hari ini dan seterusnya, kita memutuskan hubungan ayah anak kita. Aku memberimu waktu 3 hari. Aku memberimu waktu 3 hari untuk pindah dari villa, menyerahkan perusahaan dan aset yang ditinggalkan kakek. Kalau tidak, kalau aku nggak sopan, jangan salahkan aku. Ruansi, sepertinya kamu bertekad bulat dan bertekad memaksa orang tuamu sampai mati. Betapa hebatnya kamu sekarang. Berdasarkan silsilah keluarga Cheng ini, menemukan pendukung. Kini kamu bisa berbuat sesuka hati kan? Ya, tepat sekali. Ruansi adalah istriku. Jangan bilang kamu suka menindas orang. Bahkan, kalau dia mau bunuh dan bakar, aku beri dia pisau dan nyalakan api. Berurusan dengan semut sepertimu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Aku memberimu waktu 3 hari. Jika kau tidak melakukan seperti yang istriku katakan, aku tidak keberatan mengirimmu ke penjara untuk menikmati masa tuamu. Tuan Muda Cheng, bagaimanapun juga, aku adalah ayah Ruansi. Jika kamu tidak menghormatiku, itu tidak berbakti. Semuanya, lihat cepat. Keluarga Cheng, dengan kekayaan dan pengaruh besar mereka, mengaku keluarga terkenal sahabat di Jiangshou, mereka bahkan tidak menginginkan mertua mereka. Tuan Muda Cheng, aku masih tidak percaya. Tidakkah kalian keluarga Cheng takut dijek oleh Jiangshou? Jika Ruansi tidak mengakuimu, maka kau bukan siapa-siapa. Aku, Cheng Yanchu, kejam, protektif terhadap milikku, dan bias. Semua orang tahu ini. Jika ada yang menindas istriku, mereka akan sial. Benar sekali. Ruansi adalah harta keluarga Cheng kita. Melawannya adalah melawan seluruh The film was translated keluarga and Cheng kita. narrated by M Media.
Cheng Yanchu. Aku... Bagaimana denganmu? Itu. Aku minta maaf. Sebenarnya, Xiang Qingyu adalah sahabatku. Dia memberiku 100.000 untuk pergi kencan buta denganmu menggantikannya. Kalau begitu beri aku 2 juta untuk menikahimu menggantikannya. Jika kamu ingin bercerai, aku setuju. Apa kau pikir aku akan semudah itu melepaskanmu? Lalu apa yang kamu inginkan? 100.000 untuk kencan buta itu. 2 juta untuk pernikahan itu. Apa kau tidak akan berbagi sedikit denganku, partnermu? Tidak mungkin. Kamu bisa menipu perasaanku, tapi kamu tidak bisa menipu uangku. Lagi pula, kamu sangat kaya. Kenapa kamu masih membagi 2 denganku? Sangat serakah akan uang. Itu bukan hanya uang. Itu adalah hidupku. Bagaimana dengan apa yang kau tipu dariku? Milikku juga. Tidak terhindarkan. Terpaksa oleh keadaan. Tidak apa-apa. Aku mengizinkanmu menipuku. Uangku. Perasaanmu. Aku merasa bahwa kau adalah wanita itu yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Mungkin kau berpikir pernikahan palsuku untuk menghindari desakan nenek menikah. Tapi sebenarnya, semua itu hanyalah alasan untuk mendekatimu. Ruansi, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku menyukaimu. Aku juga berharap kau bisa mempertimbangkan menghabiskan hidupmu bersamaku. Jika kau belum menyukaiku, tidak apa-apa. Aku akan memikirkan cara lain. Sampai kau menyukaiku. Sudah larut. Kau harus istirahat dulu. Aku akan tidur di ruang kerja. Cheng Yanchu. Kapan kamu tahu? Pada hari kencan buta kita. Lalu, kenapa kamu masih menikahi Xiang Qingyu? Aku ingin menikahimu. Pertama, ciptakan kesempatan. Lalu lanjutkan secara bertahap. Cheng Yanchu. Kamu cukup licik, bukan? Intrikku. Hanya dalam untukmu. Tuan Cheng. Bagaimana kalau kita menjadikan hubungan palsu kita nyata? Apa itu tidak apa-apa? Bagaimana menurutmu, The suamiku? film was translated and narrated by M Media. Suamiku hasil nikah kilat. Bagaimana jika dia terlalu kuat? Bocah kecil mana? Menyebarkan rumor bahwa Cheng Yanchu tidak bagus dalam hal itu. Itu sangat menyesatkan, sangat menyesatkan. Tadi malam, aku tergoda olehnya. Aku bertindak spontan setelahnya. Saat dia mandi, aku harus cepat lari. Kalau tidak, betapa canggungnya itu. Aku harus bilang. Fisik Yanchu benar-benar bagus. Perut 8 kotak, pinggang ramping dan kuat. Jalan Putri Duyung. Selamat pagi, Nyonya Chen. Selamat pagi, Tuan Cheng. Apa kau mencoba tidur denganku, lalu kabur? Anda salah paham. Aku tadi mau membuat sarapan untukmu. Berhenti menatap. Hasil inspeksi kemarin. Apa kau puas? Puas. Sangat puas. Bagus, selama kau puas. Kau harus tidur sedikit lagi. Aku tidak mengantuk, aku tidak akan tidur. Apa kau tidak lelah? Bukankah seharusnya kamu lebih lelah? Jika kau tidak lelah, aku tak masalah bikin kamu makin lelah. Tidak, Cheng Yanchu. Kurasa aku sedikit mengantuk sekarang. Aku mau tidur. Panggil aku lagi. Jika kau salah memanggilku lagi, hukumannya kamu harus cium aku.
Suami, Gadis baik. Chen Yancu kamu. Itu tidak adil kamu. Kau salah memanggilku lagi. Aku... Ruan Jianguo, batas waktu 3 hari yang kuberikan padamu. Sudah tiba, cepat ambil barang-barangmu. Dan keluar. Ruansi, seperti kata pepatah lama, antara ayah dan anak perempuan, tidak ada yang namanya dendam semalam. Kal, Jika bukan karena perselingkuhanmu, nyonya itu bisa menggendong perut hamil, berjalan ke dalam rumah, menyebabkan ibuku jatuh dari tangga, dan menjadi vegetatif. Kamu bilang ini dendam semalam. Ruansi, ini semua salah anak nakal ini. Dialah yang terus-menerus menabur perselisihan, yang menyebabkan kehancuran keluarga kita. Benar Ruansi, tidakkah kau membenci ibu dan anak itu? Hari ini ayah akan memberi mereka pelajaran berat untukmu. Ibu dan anak itu, bantu kamu keluarkan marahmu dengan benar. Bagaimana? Begitukah? Kalau begitu aku harus lihat, ayahku yang baik. Bagaimana aku bisa melampiaskan amarahku? Ruansi, kalau begitu kau lihat saja. Suami jangan seperti ini. Anak nakal, ini semua salahmu anak nakal. Kau secara aktif merayuku. Kau merayuku itu satu hal, tapi kau bahkan sengaja datang ke depan pintuku, yang menyebabkan istriku jatuh dari lantai atas, dan menjadi koma. Akan kubunuh kau. Ayah, ayah tidak boleh memukul ibu. Sisi, kamu baik-baik saja. Siapa ayahmu? Biar ku beritahu. Anak nakal ini. Sebelum dia bersamaku, siapa tahu berapa banyak pria liar yang pernah ditidurinya. Bagaimana kamu bisa memiliki ini? Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Jika kau tidak diam-diam merekam istriku dan video Sang King Yu di rumah sakit, bagaimana aku bisa tahu bahwa kau ingin menjebak istriku? Ruan Sisi, kalian ibu dan anak, benar-benar bodoh dan jahat. Hei istri, ayo pulang. Jangan marah pada hal kecil itu. Ruansi kau pergi. Sisi. Hei Sisi. Suami, cepat telepon 120. Kirim Sisi ke rumah sakit. Pemboros uang yang tidak berguna. Bagus kalau dia mati, dan kau ingin menggunakan uangku untuk mengirimnya ke rumah sakit. Sisi, Kau ibu dan anak, doakan saja nasibmu sendiri. kamu. Sisi. Hei Sisi. Sisi. Suami, kenapa kamu di sini? Tanpa aku datang, siapa yang selamatin si cantik? Suami. Aksi heroikmu barusan. Cukup tampan. Hanya sedikit tampan. Kalau begitu, aku juga perlu ruang buat berkembangkan untuk masa depan. Nyonya Chen, kalau begitu, boleh tanya, penampilanku hari ini, apa kau puas dengannya? Puas, sangat puas. Karena kau puas, lalu hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Apakah ini cukup? Tidak cukup. Bagaimana kalau ini? Masih belum cukup. Di siang bolong, kamu mempermalukan diri sendiri. Pasangan sah, secara terbuka dan terhormat. Tapi, ternyata, dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku bilang Nyonya Chen, apa yang kau pikirkan di kepalamu itu? Aku tidak. Nyonya Chen, beberapa hal hanya bisa dipikirkan di siang hari dan dilakukan di malam hari. Kamu, Kakak Xiu. Aku minta maaf. Ini salahku karena tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkan anak kita. Begitukah? Ini semua salah Ruansi. Sekarang dia didukung keluarga Chen. Jadi dia tidak menganggapmu keluarga Xiao di matanya. Dia memberitahuku bahwa, bahkan jika kamu tahu itu adalah dia yang membunuh anak kita, kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Ruansi, keluarga Chen memang kuat, tapi keluarga Xiao juga tidak bisa dianggap remeh. Selama Xiao Xiu percaya, kamu membunuh The anaknya. film was Dia translated tidak akan and melepaskanmu. narrated by M Media. Kakak Xiu, anak kita meninggal dengan sangat tragis. Kamu pasti akan mencari Ruansi untuk membalas dendam, kan?
Ruan Sisi. Menurutmu, aku Shou Shiyu sangat bodoh. Sangat mudah dibodohi. Kakak Shiyu, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau begitu biar ku bantu kau mengingatnya. Saat kau bersamaku, kau juga bersama beberapa pria, menyewa kamar di luar. Dan kau masih ingin memanfaatkanku untuk menghadapi Ruan Si dan keluarga Cheng. Apa kau menganggapku Shou Shiyu bodoh? Tidak, Masih berani membantah? Jangan datang mencariku lagi. Cheng Yanwei. kakak ipar dia pasti tidak sengaja mendorongmu. Tolong jangan marah, tolong jangan marah. Baiklah Ruan Si. Kau berani mendorongku. Jelas ibu yang tidak berdiri tegak. Aku akan memukulmu sampai mati aku. Aku akan memukul. Nah. Kenapa kau kembali? Siapkan mobil. Antar Nyonya dan Nona muda kembali. Ya, Presiden. Yanchu, demi wanita ini. Sampai ibumu sendiri pun kamu tolak. Kakak, ibu tidak sengaja. Mungkinkah kau bahkan tidak tahu dua kata bakti? Bagaimana menuliskannya lagi? Kau adalah ibuku. Sudah sepantasnya aku berbakti padamu. Tapi sebagai seorang suami, seseorang harus bersikap terhadap istrinya, penuh kasih sayang dan perhatian, daripada menjadi korban kebaktian bodohku. Baiklah. Baiklah. Kau benar-benar menikahi seorang istri dan melupakan ibumu. The Chen film Zui was akan menyiapkan mobil, translated bawa and ibu dan Yang Wei narrated kembali by ke rumah M lama. Media. Ketika kau mengerti bahwa kau harus menghormati istriku, aku akan menjemputmu lagi. Kakak, aku tidak ingin tinggal di rumah keluarga lama. Aku ingin tinggal bersamamu. Jaga ibu baik-baik. Kakak, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Memperlakukan aku seperti ini. Mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa? Suami, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menghadapi mamamu. Itu bukan salahmu. Kau tidak menyalahkanku. Sebenarnya itu bukan salahmu. Ibuku dan nenekku selalu berselisih. Mereka sudah berseteru lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang mau mengalah. Nenek menyukaimu. Jadi ibuku tidak menyukaimu. Dia sengaja mengganggumu. Ngomong-ngomong, kaulah korban tak bersalah. Kau telah dizalimi istriku. Aku sama sekali tidak merasa dirugikan dengan kau melindungiku. Tapi jangan khawatir. Kau sangat manis. Ketika ibuku mengerti dan melihat kualitas baikmu, dia pasti akan menyukaimu. Tentu saja. Aku terkenal sebagai pemikat paruh baya dan lansia. Tuan Cheng jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk memenangkan hati mamamu. Menaklukkan. Sangat mengesankan. Siapa yang tidak tahu cara melakukannya? Bisakah kau melakukan ini? Siapa takut siapa? Ayo Sisi, Sisi ayo. Lihat apartemen baru yang ibu temukan. Ayo, ibu. Tidak bisakah kamu mencari apartemen yang lebih baik? Di sini bau sekali. Bagaimana bisa ada orang yang tinggal di sini? Ibu belum membersihkannya. Bisakah kita langsung pindah setelah dibersihkan? Ruin Jian Guo bocah kecil ini mengambil semua barang berharga. Tidak meninggalkan kita sepeser pun. Dan kamu, awalnya berharap anaknya menikah dengan keluarga Shou. Tapi kemudian Shou Shiyu tidak menginginkanmu lagi. Katakan padaku, gimana aku bisa tinggal di rumah bagus? Jangan sebutkan si bajingan Shou Shiyu itu lagi. Sisi, mulai sekarang kamu harus terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Aku tidak mau. Aku ingin tinggal di villa besar. Aku ingin hidup seperti orang kaya. Sisi, jangan gila. Ini semua salah Ruan Si. Jika dia tidak menggat Tuan Muda Cheng, mengapa kita bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Bersikaplah baik. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Mengapa kita hidup sangat sengsara sekarang, sementara dia dengan nyaman hidup sebagai nyonya kaya? Mengapa?
Hei kakak, selamat malam. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bekerja sama denganmu. Baiklah, selamat bekerja sama. Ruansi, hai Ruansi. Ini antara aku yang mati, atau kamu yang mati. Maaf istriku, sopirnya sakit. Maaf merepotkan, bisa tolong jemput ibuku. Apa yang kau bicarakan kita keluarga? Tenang saja, aku jamin. Aku akan antar mama dan adik dengan aman. Kembali ke kediaman lama. Dia baik. Jetty, apakah kamu akan menerimanya sekarang? Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak menerimanya? Apa maksudmu? Aku harus membuat kakakmu menceraikannya. Jika dia bercerai, kakak akan tetap menjadi pria terbaik di seluruh dunia. Yan Wei-ku, kamu benar-benar adalah penggemar berat kakakmu. Ngomong-ngomong soal kakakmu, lihat bagaimana dia biasanya peduli padanya. Jika aku tidak menyetujui pernikahan ini, aku mungkin akan kehilangan putraku. Kalau begitu ibu, setelah ibu punya menantu perempuan, apakah ibu akan mengabaikanku? Seperti kakak, setelah dia punya ipar perempuan, dia bahkan tidak melihatku. Anak bodoh. Kamu adalah putri terbaik ibu. Kamu adalah harta paling berharga ibu. Hei ibu, obatnya mulai dingin. Minum obatnya dulu. Putri yang baik. Tapi hei ibu, aku hanya ingin menjadi menantu perempuan ibu. Ruansi, apa ini? Menjadi menantu keluarga Cheng kita. Dan keluar. Tanpa sehelai pun, perhiasan yang layak di The tubuhnya. film was translated Penampilan and macam apa itu? narrated by M Media. Ini adalah mahar ibuku. Nenekku mewariskannya kepadanya. Apakah ini untukku? Terima kasih. Betapa tidak tahu apa-apa. Terima kasih, baiklah. Aku sudah selesai makan. Silakan makan dengan tenang. Ruansi. Dia memang begitu. Dia terlihat dingin dan menyendiri, dan memiliki temperamen buruk, tapi kenyataannya, hatinya baik. Aku tahu, Nenek. Nak, makanlah lebih banyak. Jaga kesehatanmu baik-baik, dan dengan Yanchu, segera punya anak. Nenek, Hai nenek, jangan khawatir. Kami pasti akan bekerja keras, dan tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, baiklah. Nenek Apu, aku akan menunggu untuk menggendong cicitku. kakak ipar, aku ingin pergi membeli kue untuk ibu hari ini. Bisakah kamu membantuku menghangatkan obatnya dan membawanya padanya? Baiklah, terima kasih kakak ipar. Kakak, toko kue itu agak jauh. Bisakah kakak mengantarku? Tentu. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Makanlah sedikit lagi. Membawamu pulang dan memperlakukanmu layaknya anakku. Namun kamu meracuniku. Kamu sama sekali tidak pingsan. Semangkuk obat itu. Aku sama sekali tidak meminumnya. Kamu mempermainkanku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu bahwa setelah bertahun-tahun ini, putri yang kubesarkan dengan cermat sebenarnya adalah ular berbisa. Jangan minum itu, beracun. Diracuni. Siapa yang meracuninya? Jika kau ingin tahu, siapa yang meracuninya? Kita harus kompak jalani sandiwara ini. Baiklah. Karena sudah begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Pergi. Oh, baik-baik saja. Cheng Yanwei, jika aku tidak menganggapmu menjijikan, aku akan memukulmu sampai mati. Ruansi, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Apakah benda di lehermu itu hanya untuk pajangan? Kalian semua bersekongkol menipuku. Kami di sini untuk membongkar rencana dan tipu dayamu. Kakak, aku sangat menyukaimu. Kamu kerjasama dengan mereka menipuku. Aku saudaramu. Kalau begitu, tidak bolehkah aku menyukaimu? Sejak hari pertama, ibu membawaku pulang. Kamulah yang memegang tanganku.
membelikanku permen dan boneka. Di dunia ini, hanya kamu yang terbaik bagiku. Jika bukan karena dia, jika bukan karena wanita ini muncul, kamu akan menjadi milikku sendiri. Cheng Yanwei, biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika aku tidak muncul, kakakmu tidak akan pernah bisa menjadi milikmu. Diam-diam. Ruan si dasar bocah nakal, aku akan mencekikmu. Kakak, kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Chen Zui, Ya, serahkan dia ke polisi. baiklah. Aku salah. Hai ibu, aku tahu aku salah. Hei ibu, aku tidak akan berani lagi, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau ke kantor polisi ibu. Dulu kamu selalu meracuniku, mengendalikan pikiranku, dan mencegahku menyukai Ruan Si. Membuatku menjadi ibu tiri yang jahat. Yan Wei, apakah kamu benar-benar menganggapku ibumu? Kamu tahu segalanya sekarang. Ruan Si, apa kamu pikir aku kalah? Akan ku beritahu, permainan belum berakhir. Jangan terlalu sombong dulu. Pikiran yang sakit. Bawa dia pergi. Biarkan dia tenang di penjara. Kau baik-baik saja. Apakah dia melukaimu dimanapun? Ruan Si, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Baguslah kau baik-baik saja. Maafkan aku Ruan Si. Aku sudah menyesal atas banyak hal. Dan mengatakan banyak hal yang menyakitkan The film padamu. was Tidak apa-apa, Bibi. translated and Aku narrated berkulit by M tebal. Media. Tidak mudah bagiku untuk terluka. Bisakah kamu memaafkan ibu? Ibu, Cepat panggil dia ibu. ibu. Kemarilah, biarkan ibu memelukmu. Maafkan aku. Suami, sudah kubilang. Aku tahu, aku bisa membuat mamamu menerimaku dan menyukaiku. Istriku yang terbaik. Tentu saja. Tapi kata-kata itu yang kau ucapkan di pintu masuk kantor urusan sipil, aku benar-benar terluka. Bukankah kita sudah setuju? Itu hanya akting. Aktingnya palsu, tapi kesedihanku nyata. Lalu apa yang harus kulakukan? Suami, apa kau ingin aku menghiburmu? Membantumu sembuh? Bagaimana kau akan menghiburku? Bagaimana kalau ini? Ciuman itu bikin kamu agak lega. Itu saja. Ini tidak cukup. Tentu saja tidak cukup. Lalu, apa yang kau inginkan? Apapun yang kuinginkan boleh. Kalau begitu, apapun yang kau inginkan boleh saja. Suami-suami, kau akan terlambat kerja. Cepat-cepat. Istri, apa kau masih mengeluh bahwa keluarga kita tidak punya cukup uang? Tidak mungkin. Aku suka pria berambisi. Baiklah, tunggu sebentar. Cepat pergi. Aku belum siap. Hari ini aku akan ke rumah sakit untuk menjenguk ibu. Setelah kau pulang kerja, jemput aku. Baiklah, sempurna aku juga akan menemui ibu kita. Baiklah. Selesai sempurna. Pergi kerja sekarang. Aku pergi. Si manja. Ibu. Diam. Aku tahu itu, kamu pasti akan datang menemui wanita setengah mati ini hari ini. Aku sudah lama menunggumu.
Hari ini, aku akan membuatmu dan dia mati bersama. Jika kamu tidak menemukan backingan yang kuat, bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini hari ini? Ini semua salahmu. Bukankah Chang Yanchu sangat kuat? Kenapa dia belum datang menolongmu? Ruan Sisi, kau gila. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kau sebaiknya segera melepaskanku. Kalau tidak suamiku, dia tidak akan melepaskanmu. Mengancamku. Aku ingin melihat. Apakah Chang Yanchu akan menginginkan sepatu usang sepertimu yang sudah ternoda? Apa maksudmu? Bantu aku merawatnya dengan baik. Aku akan memberimu 50.000 ekstra. Hal yang begitu bagus. Beraninya kau? The film was Dia adalah translated narapidana and hukuman mati yang narrated kabur. by M Media. Mengapa dia tidak berani? Silakan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Adik perempuan, Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. berhenti berjuang. Kau akan lebih sedikit menderita. Lepaskan aku. Lepaskan. Suami. Sayang, aku terlambat. Tidak terlambat, tepat waktu. Kau pasti sangat penasaran. Mengapa suamiku datang begitu cepat kan? Cheng Yanwei mengkhianatiku. Kurang lebih. Ruan Si, aku memberitahumu. Permainan belum berakhir. Jangan terlalu sombong dulu. Setelah banyak berpikir, dengan kecerdasan kalian berdua, kalian pasti akan lari ke rumah sakit dan menggunakan mamaku untuk mengancamku. Jadi, kamu sengaja pergi ke rumah sakit. Tepat sekali. Justru karena aku tidak ingin membiarkanmu menyakiti mamaku, jadi aku hanya bisa bekerja sama denganmu dan diculik olehmu. Ruan Si, aku akan membunuhmu. Menurutku kau harus tetap masuk penjara dan menenangkan diri dengan benar. Bawa dia pergi.